sedulurannya itu sangat-sangat peka sekali, sehingga ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain itu mempunyai kewajiban dan hak masing-masing ya. Jadi kalau kita melihat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu dianjurkan untuk selalu memberikan hak dan kewajibannya. Salah satu daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu hadis yang ke-1447, beliau bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fa'ansahhu, wa idza 'atasha fahamidallaha fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama yaitu idza laqitahu fasallim alaihi. Jikalau kamu bertemu kepada muslim yang lain, maka ucapkanlah salam. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berjumpa kepada saudara kita muslim, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam ketika berpapasan dengan sahabatnya. Jadi Rasulullah ketika bertemu dengan sahabat itu, Rasulullah sebelum sahabatnya itu mengucapkan salam, itu Rasulullah sudah terlebih dahulu mengucapkan salam, sehingga Rasulullah tetap menjadi orang yang terbaik, dan beliau langsung memberikan tuntunan kita berusaha supaya menjadi orang yang mengawali dalam kita itu mengucapkan salam, seperti itu. Jadi pertama yang dianjurkan adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk menebarkan salam, yaitu lewat hadis Rasulullah ini, idza laqitum fasallim alaih. Jadi ketika kita bertemu dengan seorang muslim, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam, mendoakan saudara kita. Dalam konteks ini, redaksi yang biasa kita gunakan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Nah, untuk yang menjawab itu diperintahkan untuk menjawab salamnya lebih baik lagi. Misalnya saudara kita mengucapkan atau kita mengucapkan Assalamualaikum seperti itu, maka yang diberi salam maka lebih baik menjawab dengan yang lebih baik lagi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan penghormatan kepada seseorang, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik lagi. Misalnya kita mengucapkan Assalamualaikum, maka yang mendengar lebih baik menjawab dengan yang lebih baik, ya, Waalaikumsalam warahmatullah, seperti itu. Nah, kalau tambah lagi Assalamualaikum warahmatullah, ya sebaiknya kita juga menjawab lebih baik lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita itu sering kadang-kadang yang sudah salam itu sampai panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi terkadang kita menjawab dengan ucapan salam, Waalaikumsalam, gitu ya. Tentunya ini kurang sempurna, ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa berusaha untuk menjadi orang yang pertama menebarkan keselamatan, yaitu dengan salam. Dan kita jika diberikan salam kepada orang lain atau penghormatan-penghormatan yang lain, maka kita jawab dengan yang lebih baik, misalnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi dan sebagainya.
Dan ini berlaku tidak hanya salam saja. Misalnya kita diberi oleh orang itu oleh-oleh misalnya ya. Contoh misalnya martabak telur misalnya. Maka fahayyu bi ahsana minha auruduha. Suatu saat kita juga harus membalasnya dengan kebaikan yang lebih. Ya, kalau kemarin kita diberi martabak telur, maka boleh jadi besoknya kita kirim telurnya 1 kilo misalnya ya. Atau mungkin dengan ditambah dengan makanan-makanan yang lain seperti itu. Auruduha, setidak-tidaknya itu dengan pembalasan yang sama ya. Yang sama itu ya martabak dibalas dengan martabak atau yang sejenisnya atau yang nilainya itu sama, setidak-tidaknya seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setidak-tidaknya sama seperti itu. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang, kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi undangan itu. Ya, undangan apa saja, mungkin di kampung ada pajatan, mungkin ada tahlilan, manakiban, maulidan, kenduren, arwah jamak, ya, walimatul khitan, walimatul arus, atau mungkin undangan rapat RT, jumpa warga misalnya, atau ibu-ibu mungkin ada PKK, ada dawis, seperti itu ya. Itu maka undangan-undangan seperti itu, maka jika kita tidak ada halangan, maka kita wajib untuk mendatanginya. Termasuk mungkin kondangan-kondangan itu ya, kita juga wajib untuk mendatanginya jikalau kita memang mendapatkan undangan. Atau mungkin ketika diundang dengan sapaan misalnya ya, misalnya saya diundang misalnya Ustadz Amin atau Mas Amin misalnya, maka saya menjawab itu wajib karena siapa saja yang diundang seorang muslim yang lain, maka dia harus fa'ajibhu, maka dia harus menjawab. Tidak boleh jaim, tidak boleh jaga imet ya. Kita harus memenuhi panggilan siapa saja yang memanggil kita dengan catatan tidak ada halangan. Ini ada satu kisah yang menarik ya Mbak ya, tentang untuk orang yang memanggil dan orang yang menjawab panggilan itu. Satu hari itu ada seorang pemuda itu yang ngetes ya, atau ya mencoba bagaimana kealiman atau ujian ya bagi Imam Ahmad bin Hambal. Jadi seorang pemuda itu yang ngetes atas kealiman Imam Ahmad bin Hambal atau ngetes ketulusan hati daripada Imam Ahmad bin Hambal. Suatu saat anak muda ini memanggil Imam Ahmad bin Hambal dengan panggilan yang sangat kasar. Hei Imam Ahmad, aku panggil untuk datang di tempatku sekarang. Maka pemuda ini ketika dia berpapasan di jalan, pemuda ini langsung pulang, dan Imam Ahmad bin Hambal juga kemudian mengikuti anak muda ini sampai di rumahnya. Sampai di rumahnya, pemuda ini mengatakan, hei Imam Ahmad bin Hambal, kembalilah, aku hanya memanggilmu saja. Ketika Imam Ahmad bin Hambal itu sudah dalam perjalanan gitu ya, kemudian anak muda ini kesana lagi menjemput Imam Ahmad bin Hambal. Dan anak muda ini juga mengatakan lagi, hei Imam Ahmad bin Hambal, aku panggil ke rumahku sekarang. Ketika Imam Ahmad bin Hambal datang lagi, maka pemuda tadi mengatakan lagi, aku hanya memanggilmu saja, tidak ada keperluan apa-apa, silahkan pulang. Sampai kemudian dipanggil lagi sampai 3 kali. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini selalu mendatangi panggilan anak muda ini. Sampai kemudian anak muda ini bertanya, wahai Imam Ahmad bin Hambal, kenapa aku panggil 3 kali, kenapa engkau selalu datang? Dan padahal tidak ada apa-apa, tidak ada maksud
apa-apa dariku, aku hanya memanggil saja, tapi kenapa engkau mau datang? Maka Imam Ahmad bin Hambal menyampaikan, hai anak muda, aku hanya melaksanakan kewajibanku sebagai seorang muslim. Kau muslim, aku muslim, kau panggil aku datang untukmu, dan itu saja. Tidak ada yang lain yang aku cari kecuali aku menjawab panggilan seorang muslim terhadap muslim lainnya. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal luar biasa dalam kisah ini. Imam Ahmad bin Hambal tidak jaim sama sekali, tidak marah, justru dipanggil 3 kali seperti diremehkan, dibuat mainan oleh anak muda ini. Tapi Imam Ahmad bin Hambal justru selalu datang dan memenuhi panggilan dari anak muda ini. Maka kemudian anak muda ini menangis, kemudian dipeluklah Imam Ahmad bin Hambal, dia istighfar, minta maaf kepada Imam Ahmad bin Hambal, dan anak muda ini mengatakan, wahai Imam Ahmad bin Hambal, engkau adalah betul-betul orang yang baik, yang tulus, yang ikhlas. Kemudian anak muda ini hari itu juga menjadi murid Imam Ahmad bin Hambal. Ini menunjukkan bahwa betapa orang-orang terdahulu, guru-guru kita, ulama-ulama kita, itu sangat-sangat mengamalkan apa yang menjadi sabda Rasulullah SAW. Ketika kita diundang oleh seseorang, maka kita harus mendatanginya. Barangkali kalau yang menjadi Imam Ahmad bin Hambal kita, barangkali kemungkinan tidak bisa melaksanakan itu, karena 1-2 kali kita dipanggil oleh orang, kemudian kita datang, yang manggil mengatakan, aku tidak ada perlu apa-apa kecuali hanya memanggilmu, maka kita pasti akan marah. Tapi guru kita, imam kita, ya, para ulama-ulama kita ternyata memberikan contoh yang baik supaya kita tetap memenuhi undangan saudara kita. Luar biasa. Kemudian yang ketiga itu, apabila engkau dimintai nasihat, maka berikanlah nasihat itu kepadanya. Wa idastangsohaka fa'angsohu. Jadi kalau ada orang itu datang untuk curhat, untuk minta solusi, ya, untuk minta saran, maka kita harus memberikan nasihat, saran itu kepada saudara kita. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Barangkali saudara kita itu bisa menyelesaikan sendiri urusannya, akan tetapi mereka, saudara kita, membutuhkan kita untuk sharing misalnya dalam suatu persoalan, maka kita harus bantu saudara kita itu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Ya, masalah juga ada 2, ya, ada masalah pribadi atau masalah yang umum, ya. Masalah pribadi mungkin ya dirinya, keluarganya, masalah-masalah ekonomi dan sebagainya. Masalah yang umum ya mungkin masalah keagamaan yang perlu ditanyakan. Hal ini kita tidak boleh mengelak dan kita harus memberikan solusi kepada orang lain supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Dan ingat, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga ya ketika ada orang meminta nasihat kepada kita, ya kita berikan nasihat itu kepada saudara kita. Ya tadi ya, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian yang keempat ya, apabila dia bersin, idza atasa fahamidallaha fashamidhu. Apabila dia itu bersin, ya, lalu kemudian memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka jawablah yarhamukallah, ya. Wa idza atasa fahamidallaha fashamidhu. Fashamidhu itu maka balaslah kalimat alhamdulillah itu, dan kalimat alhamdulillah itu kita balas dengan yarhamukallah. Dalam keterangan yang lain, setelah kita mengucapkan yarhamukallah, maka kemudian yang bersin juga menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, sudah sampai situ tidak ada jawaban lagi. Tapi kalau jawab terus kan akhirnya nggak selesai seperti itu. Jadi yang bersin alhamdulillah, kemudian yang mendengar itu yarhamukallah, kemudian yang bersin menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Andai kata tidak pakai wa yuslihu balakum, ya yahdikumullah gitu ya. Jadi ini adalah tuntunan dari Rasulullah SAW kepada
dari seorang muslim kepada muslim yang lain, ini menunjukkan bahwa kita itu diperintahkan untuk peduli kepada sesama, bahwa al-muslimu akhul muslim, bahwa seorang muslim yang satu dengan yang lain itu adalah saudara. Itu artinya ada di konteks 6 perkara ini ya. Salah satunya tadi, ketika bersin saja kita masih peduli kepada yang bersin. Ketika yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Ketika yang bersin mengucapkan kita sudah yarhamukallah, maka yang bersin menjawab dengan yahdikumullah. Ini menunjukkan kepedulian daripada muslim yang satu kepada muslim yang lain. Kemudian yang kelima, apabila dia sakit maka jenguklah dia. Wa idza marada fa'udhu, ketika ada saudara kita yang sakit maka jenguklah. Ya tentunya jenguk ini sebetulnya konteksnya itu adalah mendoakan ya. Andai kata misalnya berjauhan tidak bisa menjenguk, ya lewat video call, lewat WA, atau lewat ya media-media yang ada. Nah, sekarang ini kan banyak ya, ketika ada pemberitahuan di WA group si A, si B, si C itu sakit misalnya, maka kemudian kita doakan bersama-sama kan, biasanya kita lewat tulisan kemudian diaminkan oleh anggota grup yang lain. Itu pun juga bisa, walaupun niatnya orang berbeda-beda kan, tetapi tulisan barangkali juga mewakili daripada doa ya. Saya yakin dari semua anggota grup itu, dari mereka pasti ada yang betul-betul meniatkan diri untuk mendoakan. Apalagi kematian ya, innalillahi itu sudah sehari itu sudah berapa kali gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini harus kita gunakan ya media yang ada untuk saling mendoakan. Tapi juga harus ada yang langsung datang ke tempatnya ya. Kalau semua lewat media sosial semua, nanti tidak ada yang meneruskan silaturahim, artinya tidak ada yang datang untuk menjenguk ya. Yang dekat menjenguk, yang jauh mendoakan lewat media yang ada, itu boleh. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu wa idza mata fattabihu, apabila saudara kita itu meninggal dunia maka antarkan sampai ke pemakaman. Ini artinya kita sebagai seorang muslim, kalau mendengar saudara kita yang meninggal dunia, kita ikut prihatin, takziah, kita ikut bela sungkawa ya, bela sungkawa, dan kita diperintahkan untuk mengucapkan tarjih, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini sudah kita lakukan Mbak ya setiap hari, walaupun kadang-kadang tidak maksimal, tapi 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu alhamdulillah sebetulnya di Indonesia ini sudah setiap hari kita laksanakan ya, seperti itu. Dan kalau sekarang ini sedang digalakkan jaga jarak gitu ya, atau social distancing gitu ya, maka seperti ini harus menyesuaikan ya, menyesuaikannya ya sesuai dengan protokoler medis yang ada. Misalnya kalau yang sakit corona misalnya ya kita doakan terus lewat media ya, karena kita tidak boleh masuk di area karantina itu. Nah, misalnya seperti itu. Kalau ketemu ya ketemunya ya tentunya nanti kalau sudah sehat kembali. Kemudian kalau ya, mengundang ya tentunya yang undang juga harus harus tahu ya, kalau ini memang larangan untuk mendekat ya, pokoknya lewat video call juga itu mewakili daripada ketemuan. Seperti itu Mbak kira-kira. Iya. Iya. Oh iya. Saya hilangkan.